Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Permatasari Lubis. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan simulasi resiliensi pada arsitektur cloud menggunakan Docker. Jadi sebelum itu, di sini saya akan menunjukkan beberapa file yang akan kita gunakan untuk simulasi kali ini. Nah, di sini kita ada Docker Compose.ml, di mana ada satu load balancer yang bertugas untuk menerima semua traffic dari luar di port 8080 dan akan didistribusikan ke dua web server nanti dengan round robin dan failover. Ada juga ini dua web server 1, web server 2, ada DB Shard 1 master yang menyimpan ID user ganjil dan DB Shard 1 slave. Nah, di sini kita simulasikan dengan data yang sama, yaitu ada di init.sql, karena setup replikasi binlog memerlukan konfigurasi server ID dan change master to yang lebih kompleks nanti. Selanjutnya ada DB Shard 2 master, menyimpan ID user genap, dan DB Shard 2 slave untuk read replika. Nah, berikut init.sql yang menyimpan DB Shard 2 master menyimpan ID user genap dan DB Shard 1 master menyimpan ID ganjil. Nah, untuk app.python-nya di sini untuk menjalankan sistemnya nanti. Oke, di sini kita langsung aja kita jalankan Docker-nya. Oke, di sini waiting mungkin kita bisa jalankan langsung dari Docker. Nyala, nyalakan, nyalakan. Oke, udah nyala. Kita cek. Kita tunggu. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita bisa cek dulu pakai Docker PS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah komen. Oke, Docker Compose PS. Nah, oke. Ada dua web server, satu load balancer, 2 DB master, dan slave. Oke, untuk langkah selanjutnya, nah setelah kita jalankan ini, kita bisa cek dari simulasi yang pertama, yaitu load balancing dan automatic failover. Nah, di sini kita bisa lihat, kan, respon dari web server 1 dari web server 2. Nah, dia jalan ya. Dia jalan. Nah, dari respon web server 1, web server 2, means di sini dengan konfigurasi upstream berikut menggunakan algoritma dengan versi yang diperbaiki. Jadi, setiap request diteruskan ke web server yang paling sedikit memiliki koneksi aktif saat ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi satu web server mati. Nah, di sini kita matikan Docker Compose web 1. Kita matikan web 1. Oke, udah mati. Selanjutnya eh, kita cek localhost. Ini mana di sini nanti hanya respon dari web server 2 yang nyala. Nah, benar kan? Web server 2. Lalu kita bisa nyalakan ulang.
Start loop 1. Oke, udah nyala. Ini kembali seperti awal tadi. Nah, untuk simulasi selanjutnya, nah sebelum itu, eh, mengapa hal tersebut tadi terjadi? Jadi, di sini, di sini langsung mengeluarkan web satu dari pool aktif selama 3 detik. Nah, setelah 3 detik, Nins Engines akan mencoba lagi. Nah, jika masih gagal, web satu dikeluarkan lagi. Nah, selama proses inilah, klien tidak merasakan error sama sekali. Jadi, semua trafficnya itu dialihkan ke web 2 secara transparan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi satu database master mati, yaitu shard 1. Nah, untuk itu, kan sebelumnya eh, apa yang ganjil itu shard 1 master ya. Nah, kita bisa cek langsung di browser kita, localhost 80 user 1. Nah, di sini muncul datanya Alice. Nah, Alice ini di ID ganjil, node-nya web server 1, role-nya master, shard 1. Nah, kita akan berhentikan dia. Kita akan hentikan dia, hentikan dia. Oke, selanjutnya kita bisa cek lagi di browser kita. Sedangkan, oke, hasilnya data Alice, node web server 2. Dia langsung dialihkan ke web server 2. Role-nya itu slave. Failover-nya aktif. Shard-nya shard 1. Dan di sini ada warning, master shard 1 down, membaca dari slave. Jadi kan slave itu sebagai read replica kayak kan. Oke, setelah itu kita lihat, kita lihat yang user genap. Kita lihat user genap. Nah, di sini ada Bob, dia sebagai user genap, user 2. Node-nya di web server 1, role-nya master, shard 2. Nah, jika itu kita eh, matikan juga, pasti dia akan menghasilkan seperti yang Alice ini, tapi karena di sini web server 1, dia akan berpindah ke web server 2. Oke, kita buktikan ya. Stop. Stop 2. Oke, dia udah berhenti. Kita bisa cek ID 2. Nah, dia langsung berpindah node-nya ke web server 2. Role-nya slave, shard 2. Master shard 2 down, dia membaca datanya dari slave. Nah, mengapa ini terjadi? Jadi, eh, inilah pola yang kita sebut dengan try catch failover. Nah, dan memiliki konsekuensi penting. Jadi setiap request ke ID ganjil akan mengalami delay 2 detik. Jadi dia menunggu timeout ke master yang mati sebelum berhasil dari slave. Nah, jadi eh, kita juga perlu simulasikan dengan operasi wired, write, yang dimana nanti itu akan gagal karena slave-nya ini hanya read-only replika, tidak bisa write. Nah, di sini kita bisa jalankan dengan ID terserah ya. Di sini kita bisa lihat hasilnya unknown MySQL server host DB satu master gagal menulis ke master karena izin yang didapatkan slave-nya itu kan hanya read. Jadi dia tidak bisa melakukan akses write. Oke, simulasi selanjutnya itu ada kita mensimulasikan semua masternya mati. Nah, di sini kita matikan biar benar-benar mati ya. Sebelumnya udah mati sih. Nah, kita bisa cek yang dimana tadi eh, sebelumnya kita sudah praktekkan.
Node-nya untuk yang master yang kita matikan itu, dia langsung ditangani dengan slave dan node-nya berubah ke web server 2. Mengapa read masih bisa, tapi write tadi enggak? Nah, inilah yang disebut dengan batasan fundamental arsitektur master-slave konvensional. Jadi, slave hanya menerima replika dari master secara pasif. Jadi, semua slave naik ke master. Itu tidak terjadi secara otomatis setup ini. Jadi, ini yang disebut dengan gap paling kritis antara simulasi dengan sistemnya. Oke, kita bisa kembalikan DB Shard Master 1 dan 2. Oke, sudah start. Nah, di sini kita sudah melakukan simulasi sederhana eh, dengan melakukan load balancing dan failover normal, automatic failover, dan juga simulasi web servernya mati dari web server 1, web server 2, kita coba matikan, terus satu database masternya mati, apa yang terjadi, lalu database semua masternya mati, apa yang terjadi. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat tadi ada client browsernya yang kita lihat tadi di port 8080. Jadi ada satu load balancer yang memiliki dua web server 1 dan web server 2, di mana pada masing-masing web server ini memiliki DB shard dan DB shard master dan DB shard slave. Jadi untuk web server 1 itu ada DB shard 1 master yang menyimpan ID ganjil dan sebagai replikanya itu ada DB shard 1 slave. Dia sebagai read replika. Dan untuk yang kedua di sini kita bisa lihat DB Shard 2 Master menyimpan ID genap dan juga sebagai read replikanya ada DB Shard 2 Slave. Nah, ketika tadi web servernya ini kita matikan, yang berjalan tadi hanya web server 2 saja. Nah, selanjutnya ketika kita mematikan DB DB Shard 1 Master ini, dia langsung eh, dia langsung mengalihkan node-nya itu ke web server 2. Mengalihkan, ketika ini dimatikan, mengalihkan ke web server 2. Bekerjalah slave-nya, terus shard-nya ini shard 2. Shard 2. Yang dimatikan ID shard 1. Nah, sebaliknya juga eh, dimatikan DB shard 2 master yang mengatasi shard 1. Mohon maaf, shard 1. Tadi ketika DB shard 1 master ini dimatikan, yang berlangsung node-nya itu berpindah ke web server 2. Web server 2, shard-nya itu pakai shard 1. Nah, untuk eh, ini, ketika kita matikan ID genap ini, DB shard 2 master, dia langsung ditangani, ditangani oleh node-nya itu di web server 2. Shard-nya shard 2. Seperti itu. Oke. Demikian eh, hasil simulasi yang bisa kita praktikkan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.